Benih Rahasia Sang Pewaris episode 74. Shira yang bingung buru-buru menolak Kenzo. Tapi aku tidak tahu bagaimana memilih hal-hal seperti ini. Apa maksudmu dengan tidak tahu caranya? Maksudmu kamu tidak tahu ukuranku? Tiba-tiba Kenzo meraih tangan Shira dan menekannya ke perut bagian bawahnya. Rasakan dengan tanganmu sendiri, kalau begitu. Seolah-olah dia telah tersiram air mendidih, Shira segera menarik tangannya dan mendesis, Kenzo. Berhenti main-main? Baiklah. Aku juga tidak masalah dengan ikat pinggang kulit. Aku ingin yang pas. Kenzo memutuskan untuk berhenti menggodanya. Baiklah. Aku akan memberimu ikat pinggang kulit, Shira setuju dengan cepat. Seolah-olah dia ingin menjauh darinya secepat mungkin. Setelah kembali ke kantornya, Rianita meneleponnya. Shira, bisakah kamu kesini sebentar? Kemudian, Shira mengikutinya ke sudut yang tenang di dapur. Shira, apakah kamu sudah mendengar berita tentang relokasi perusahaan kita? Rianita tiba-tiba bertanya. Karena terkejut dengan perkataan Rianita, Shira pun bertanya balik, relokasi? Kemana? Aku dengar mereka telah mengosongkan 2 lantai di Presgrave Corporation untuk kita gunakan sebagai kantor baru. Ia menambahkan sambil tersenyum, kita akan pindah ke Wiharja Corporation. Apa? Shira tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Kenapa Kenzo tidak memberitahuku? Pikirnya. Kenapa kita pindah ke perusahaannya begitu saja? Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Kantor baru kita pasti akan lebih besar dari sekarang. Aku yakin kita akan mendapatkan lebih banyak keuntungan bekerja di sana juga. Shira berkedip kosong setelah mendengar kata-kata Rianita. Dia ingin mencari waktu untuk bertanya kepada Kenzo apakah rumor tentang kepindahan itu benar. Tepat pada saat ini, mata Rianita yang jeli tertuju pada gelang baru di pergelangan tangan Shira dan dia tertawa terbahak-bahak. Hadiah dari Presiden Wiharja? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat pipi Shira memerah. Rianita, apakah kamu memilih ini? Tentu saja. Suatu hari dia meneleponku dengan tiba-tiba, dan aku harus bergegas ke toko perhiasan untuk memilih sepasang. Akhirnya saya memilih 2 yang senada, yang harganya 4 miliar dan mengira itu untuk Bella. Shira terkesiap. 4 miliar? Itu sangat mahal. Rianita yang tersenyum kemudian melanjutkan, aku tidak menyangka ini untukmu. Aku akan memilih sesuatu yang lebih mahal jika aku tahu. Shira mulai memerah karena malu di bawah tatapan tajam Rianita. Ia merasa seolah-olah semua pikiran dan emosinya tengah dibaca seperti buku terbuka. Rianita menepuk bahunya pelan beberapa kali. Kamu harus lebih berani jika kamu menyukai Presiden Wiharja. Jangan biarkan siapapun menyelinap masuk saat mereka menemukan kesempatan. Presiden selalu dikelilingi oleh wanita-wanita yang cukup ambisius. Aku, Shira tergagap. Mengakui bahwa kamu menyukai seseorang bukanlah hal yang membuatmu malu. Shira, aku tahu kamu merasa tertekan karena harus memiliki anak dalam pernikahan baru, tetapi Presiden Wiharja layak untuk kamu pertaruhkan, Rianita menasihati dengan tulus. Shira memang setuju bahwa Kenzo adalah seseorang yang dapat membuatnya jatuh cinta. Namun, ia memiliki rintangan emosional yang tidak dapat ia atasi dengan mudah.
Peristiwa 5 tahun lalu itu telah meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Selain itu, mengetahui bahwa Nindya dan Kenzo memiliki masa lalu yang sama membuatnya semakin sulit untuk membuka hatinya kepada Kenzo. Ponsel Shira mulai berdering tepat pukul 11. Begitu ia melihat Kenzo menelepon, ia mengangkat telepon dan menyapa, "Halo. Tempat parkir bawah tanah. Aku akan menemuimu dalam 5 menit." Dengan suaranya yang rendah dan jelas, dia menambahkan, "Dan kamu tidak bisa menolak." Karena Kenzo bersikeras membelikannya makanan, Shira tidak punya pilihan selain menerimanya. Saat Shira tiba di tempat parkir pada waktu yang ditentukan, Kenzo sudah berada di dalam mobilnya. Ia kemudian membuka pintu kursi penumpang, tetapi tidak menyadari bagaimana 2 SUV hitam, satu di depan dan satu lagi di belakang, mulai bergerak untuk menjaga mereka tetap aman begitu ia keluar dari tempat parkir. Mereka segera tiba di sebuah restoran kelas atas. Setelah mereka memesan makanan, Shira melontarkan pertanyaan yang sebenarnya ingin dia tanyakan. "Aku dengar perusahaan akan pindah lokasi. Benarkah?" Benar." Kenzo mengangguk singkat sebagai jawaban. Dia mengangkat cangkir tehnya dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kita pindah?" "Gedung Amor mungkin agak pendek, tetapi semuanya sempurna. Tahukah kamu bahwa aku bolak-balik dari Amor dan Viharja Corporation setiap hari hanya untuk menemuimu?" Kenzo meletakkan tangannya di depan kerah bajunya dengan jari-jarinya saling bertautan sementara sikunya bertumpu di atas meja. Tatapannya yang dalam sangat memikat. "Memang melelahkan, tetapi aku menikmati setiap momennya." Napas Shira seakan berhenti sejenak. Apakah dia benar-benar datang ke Amor setiap hari hanya untuk menemunya? "Namun, aku baru-baru ini menyadari bahwa langkah-langkah keamanan di Amor cukup buruk. Hal itu tidak membantuku dalam pekerjaanku, dan inilah alasanku memutuskan untuk pindah perusahaan." Dengan pindah, kita akhirnya dapat bekerja di gedung yang sama. Kita juga dapat bertemu setiap hari, berangkat dan pulang kerja bersama, minum kopi bersama, akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Kenzo mengatakan alasan utama pemindahan studionya adalah agar lebih mudah baginya untuk mengunjungi Shira. Wajah Shira memerah karena tatapannya. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia mengetukkan jarinya pada cangkir teh yang dipegangnya. "Apa istimewanya bertemu denganku?" tanyanya. "Mengapa Kenzo ingin menemuiku tanpa alasan? Selain pekerjaan, kamu adalah hal terpenting bagiku setiap hari sejak aku bertemu denganmu," jawab Kenzo sambil menatap matanya. Meskipun dia tidak pandai mencintai seseorang, cara dia menyampaikan cintanya langsung dan tidak bertele-tele. Namun cintanya terlalu besar sehingga menyebabkan wanita itu mengalami banyak tekanan dan masalah. "Aku tidak seberharga itu." Shira membelai rambutnya yang panjang sambil berkata. Di bawah sinar matahari sore, pipinya yang panas memancarkan aura menawan dan tampak menarik. Kenzo menopang dahinya dengan telapak tangannya dan mengaguminya seakan-akan sedang mengagumi sebuah mahakarya. Setiap kerutan di dahi dan senyum Shira, setiap ekspresi mikro miliknya, dia amati dengan matanya dan mengingatnya dalam hati. Bagaimana mungkin wanita seperti itu ada di dunia ini dan membuatku jatuh cinta? Saat aku harus mencintainya,
harga diriku dan martabatku menjadi tidak berarti. Sekarang dia berada di bawah tatapannya. Shira sedikit gugup dan menutup wajahnya karena malu sebelum dia memohon, "Tolong jangan menatapku seperti ini. Aku tidak tahan." Kenzo tertawa terbahak-bahak sambil menggoda, "Kamu tidak tahan? Bagaimana kalau aku menghabiskan sisa hidupku menatapmu? Siapa yang mau ditatap olehmu seumur hidup?" Shira membalas, tapi matanya dipenuhi rasa malu. "Kalau kamu gak mau aku tatap, kamu mau tatap siapa?" Tanyanya dengan cemburu dan menambahkan, "Oleh Gilang." Shira tidak tahu dari mana datangnya kecemburuan pria ini. Dia tidak ada hubungannya dengan Gilang, jadi bagaimana Kenzo bisa merasa cemburu sepanjang waktu? "Aku tidak ada hubungannya dengan Gilang. Kami hanya berteman," jelasnya dengan tidak jelas. "Aku tidak peduli. Singkatnya, aku tidak ingin kamu terlalu dekat dengannya," perintah Kenzo sambil menyipitkan matanya yang terangkat. Hanya pria yang mengerti mentalitas teman sebayanya yang bisa memahami hal ini. Bahkan jika Shira tidak menyadarinya akhir-akhir ini, dia bisa melihat pikiran-pikiran kotor Gilang tentangnya sekilas. Shira mengerjapkan matanya beberapa kali setelah mendengarnya. Ia hanya bisa berkata bahwa pria ini terlalu mendominasi. Ketika makanannya tiba, Kenzo dengan penuh semangat menyajikan makanan itu kepadanya untuk menebus apa yang membuatnya marah selama 2 hari terakhir. Itu juga karena Shira tampaknya telah kehilangan berat badan. Jika ada pria lain yang menyajikan makanan untuknya, Shira pasti akan menolaknya. "Mengapa aku tidak merasa seperti itu saat Kenzo menyajikan makanan untukku?" tanyanya. Setelah Shira kembali ke kantor, dia pergi ke kamar mandi dan mendengar staf mendiskusikan relokasi perusahaan saat dia sedang duduk di dalam bilik toilet. "Ya ampun. Hebat, sekarang kita bisa bekerja di Wiharja Corporation, tempat para taipan keuangan bergaji tinggi berkumpul. Di sanalah para elit berkumpul," kata salah seorang staf. Saat itu juga, kata-kata Kenzo muncul di benaknya. "Aku membuat keputusan ini hanya untuk menemuimu dengan nyaman. Kalau saja ada wanita lain yang tahu bahwa Kenzo bersusah payah menemuinya, aku rasa dia pasti akan jatuh cinta padanya." Sementara itu, di Seoul, Nindya sedang duduk di kantor rumah sakit mewah dengan seorang penerjemah berdiri di sampingnya. Di hadapan Nindya, ada beberapa kasus operasi plastik yang berhasil di rumah sakit tersebut serta proyek-proyek operasi plastik yang paling mereka kuasai. Dokter yang bertugas memintanya untuk memilih salah satu yang diinginkannya. Nindya melirik wajah-wajah cantik itu dan semuanya tampak seperti mahakarya ciptaan Tuhan. Namun, dia menggelengkan kepala dan mengambil foto dari tasnya, yang kemudian diserahkannya kepada dokter. "Aku ingin wajah ini," katanya. Dokter itu mengulurkan tangan dan mengambil foto itu. Wanita dalam foto itu memiliki tulang yang sempurna dan kecantikannya alami. Wajahnya memang lebih sempurna daripada produk kosmetik apapun. Tidak harus sama persis. Kecocokan 50% pun sudah cukup, tapi aku ingin matanya, pinta Nindya. Penerjemah di sampingnya segera menerjemahkan kata-katanya. Dokter memeriksa wajah wanita itu sebelum menoleh ke Nindya dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Operasi ini cukup berisiko.
Kami perlu memperbaiki beberapa aspek wajahmu. Apakah kamu yakin ingin melakukannya? Aku akan melakukannya. Tidak peduli berapapun biayanya. Mata Nindya berbinar penuh tekad. Demi kecantikan. Demi Kenzo. Dan demi status Nyonya Wiharja. Aku akan melakukan segalanya. Melihat tekadnya, dokter itu mengangguk dan setuju. Sementara itu, di negaranya, Bella menemukan alasan untuk mengetuk pintu kantor Kenzo. Ia berencana mengundangnya makan malam-malam ini karena skandal di antara mereka sayangnya terbukti tidak akurat. Semua orang tahu bahwa Kenzo hanya peduli pada Shira di pesta penyambutan itu. Oleh karena itu, sejak pagi, staf dari Departemen Desain telah menyebarkan berita tersebut ke seluruh perusahaan. Akibatnya, semua orang berhenti membicarakan skandal tersebut. Masuklah. Suara Kenzo terdengar dari kantor. Bella mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan mendekat sambil tersenyum lebar. Apa kamu sibuk, Kenzo? Tanyanya. Apakah kamu butuh sesuatu? Tanyanya sambil menutup laptopnya. Apakah kamu punya waktu untuk makan malam bersama malam ini? Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Dia mengemukakan alasannya. Aku tidak bisa makan malam. Jika kamu punya pertanyaan, silakan tanyakan sekarang. Dia menolak permintaannya dengan sopan. Apakah ada hal penting yang harus kamu lakukan malam ini, Kenzo? Bella tampak sedikit kesal. Tentu saja Kenzo punya hal penting yang harus dilakukan malam ini. Dia sudah beberapa hari tidak bertemu Leon, jadi dia akan menemani Shira hari ini untuk menjemput Leon dari sekolah dan makan malam di rumah Shira. Ya. Aku punya beberapa hal penting yang harus kulakukan. Kenzo mengangguk. Bella tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Shira. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa memengaruhi bobot Shira di hati Kenzo. Lupakan saja. Tidak apa-apa. Bella sengaja berpura-pura depresi dan mencoba menarik perhatiannya. Jika ini tentang pekerjaan, kau bisa bertanya pada Direktur Rianja. Dia akan mengurusmu. Kenzo menghiburnya dan melirik jam tangannya. Bella, kamu boleh pergi sekarang, tambahnya. Sekarang waktunya untuk menjemput Leon. Bella tidak punya pilihan selain meninggalkan kantor dan dia tidak bisa bereaksi meskipun dia merasa kesal. Ketika dia kembali ke kantor, dia melihat Shira membawa tasnya dan pergi dari kantor. Melihat itu, Bella merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Apakah mereka akan pergi bersama? Saat Shira tiba di mobilnya, Kenzo sudah berada di sana. Sosoknya yang tinggi bersandar di mobil kecil Shira dan dia tampak lebih menawan daripada model pria itu. Apa yang kau lakukan berdiri di samping mobilku? Tanyanya sambil tersenyum tipis. Aku ikut denganmu untuk menjemput Leon, jawabnya sambil mengangkat alisnya. Tidak, terima kasih. Aku bisa melakukannya sendiri. Shira secara naluriah tidak ingin mengganggunya. Leon pasti merindukanku. Aku harus ikut. Setelah mengatakan itu, Kenzo memegang pergelangan tangan Shira dan berjalan menuju mobilnya. Hei, aku yang menyetir, Kenzo,
desaknya. Mobilmu tidak cukup aman. Pakai saja mobilku. Setelah Kenzo mendudukkannya di kursi penumpang, ia segera masuk ke dalam mobil. Shira akhirnya menjemput putranya begitu saja. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.